akan kita coba mengubah sebaran data yang kita miliki, kemudian kita akan coba sajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Permasalahan yang Bapak berikan pada hari ini, diketahui sebaran nilai ulangan 20 siswa sebagai berikut. Ini sengaja Bapak mengambil kelipatan 10 ya, supaya nanti kalau ada operasi pembagian tidak terlalu menyulitkan. Nah, misalnya di sini ada siswa 1, 2, 3, dan seterusnya sampai siswa 20. Nah, ini nilai ulangannya ya. Siswa 1 nilainya 6, siswa 2 nilainya 7, dan seterusnya sampai dengan siswa 20 nilainya 7. Nah, permasalahannya di sini bagaimana cara membuat tabel. Tabelnya adalah kita khususkan tabel distribusi frekuensi, kemudian bagaimana menentukan rata-ratanya, mengulang dari yang sebelumnya ya, diagram batangnya, diagram lingkarannya, diagram garisnya. Ya, kita akan mempelajari. Langkah yang pertama kita perhatikan bahwa nilai sebaran nilai ulangan siswa tersebut 6, 7, 7, 6, 5, 5, dan seterusnya. Ternyata ini kan tidak tersusun gitu ya. Nah, jadi baiknya untuk memudahkan perekapan, langkah awalnya ini kita blok dulu si datanya, kemudian lakukan copy, ya, ini copy, kemudian tempatkan di situ, kemudian paste ya. Nah, jadi setelah kita copy paste di sini, kita akan mencoba mengurutkan. Nah, cara mengurutkannya ini di blok ya. Nah, tapi kalau membloknya seperti ini, nanti siswanya tidak berubah. Jadi siswa 1 kan 6 tuh. Kalau kita blok, kita susun dari terkecil ke terbesar kan gini caranya ya. Data, pilih data. Bentar, ini klik data. Oh, ini sudah aktif. Nah, jadi kita blok, kemudian pilih data, ini sudah aktif, pilih sort. Sort itu adalah menyusun atau mengurutkan. Kemudian di sini pilih continue, kemudian sort. Di sini yang akan kita sort itu adalah row, baris ya. Ini sudah sesuai baris. Kemudian kita ini ya, ordernya, urutannya itu dari kecil ke besar, ini sudah sesuai dengan permintaan. Kita perhatikan siswa 1 6 ya. Nah, kalau kita klik OK, ini siswa 1 itu jadi 4 ya, padahal 6. Nah, ini yang keliru gitu ya. Jadi jangan sampai jadi tertukar nilai siswanya ya. Nah, kita undo saja dulu, ini pakai tanda panah kiri. Jadi ini kembali ke asal. Nah, cara membloknya itu harusnya ini 2 baris ya, antara siswanya dengan nilai ulangannya ya. Jadi ini diblok seperti ini. Nah, baru kita lakukan pengurutan data. Gimana tadi caranya? Menu ini pilih data, pilih sort ya. Kemudian barisnya tetap, kita menginduknya bukan pada siswa, tapi kuncinya adalah baris 12 ini kalau ya. Nah, andaikan yang munculnya di sini bukan baris tapi kolom, ini ada option di sini ya. Nah, kita coba option. Nah, ini ada ya. Jadi sort top to bottom. Nah, misalnya Bapak ubah dulu begitu. Nah, maka ini kolom gitu ya. Misalnya kita akan mengurutkan kolomnya, kolom yang mana, ini kan jadi banyak ya berdasarkan kolom. Jadi mulai dari yang kita blok ini adalah sel atau kolom B sampai dengan kolom terakhir di sini ya. Nah, misalnya ini untuk menunjukkan aja. Misalnya kita jadikan si B ini jadi patokan gitu kan ya. Kemudian klik OK. Nah, jadi di sini berubah gitu, yang tadinya S1 siswa 1 itu nilainya 6, ini malah jadi terbalik. Nah, jadi semuanya begitu ya. Nah, jadi tidak seperti ini gitu. Nah, ini kita andukkan juga kembali seperti ini ya. Jadi ini adalah data semula.
Maaf, Bapak ulang ya, gimana tadi ini di blok ya supaya paham, diulang-ulang. Ini kita blok, kemudian short. Nah, ini kan kolom tuh kita ingin barisnya tadi ya. Nah, ingin mengurutkan berdasarkan baris. Gimana tadi caranya? Ya, pilih option, pilih left to right. Jadi ini mengurutkan berdasarkan baris. Nah, baris mana yang akan dijadikan kunci untuk mengurutkan? Yaitu baris ke 12 ya. Jadi ini tinggal diklik, tidak harus ditulis ya. Nah, di sini ya. Nah, kemudian andaikan nanti kita memerlukan pengurutan datanya tidak dari kecil ke besar, ini tinggal dipilih aja menunya ada ya. Nah, ini dari besar ke kecil. Nah, jadi ini kita pilih yang dari kecil ke besar saja, kemudian klik OK. Ya, nah ini seketika kita berubah siswa 12 dulu karena nilainya 4. Kita cek ini siswa 12. Nah, ini ya, siswa 12 itu 4. Siswa 5, mana siswa 5? Ini 5, siswa 6 5. Siswa 13. Nah, ini 5. Jadi data ini sudah terurut. Yang terbesarnya mana? Yang 9 ya. Nah, ini siswa 11. Jadi ini sudah cocok. Nah, setelah kita urutkan, maka kita bikin tabel distribusi frekuensinya. Caranya seperti apa? Ya bikin aja kolom nilai, kolom frekuensi. Nilainya kan tersebar dari terkecilnya 4, tertingginya 9. Jadi kita tuliskan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, cara ngisi frekuensinya sementara manual aja dulu ya. Jadi 4-nya ada berapa? 4-nya ada 1. Ya, kita tulis begitu. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, tulis 4. 6-nya 1, 2, 3. 6-nya 3. 7-nya. Wah, lumayan banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau bingung gini aja. 1, 2, kan gitu ya. Nah, ini kita kasih nomor supaya tidak keliru. Nah, yang sama kan ya. Oh, ternyata di situ ada 8. Ada 8. Kemudian 8-nya ada berapa? 8-nya ada 3. Ada 3. Kemudian 9-nya ada 1. Ini Bapak hapus dulu. Nah, setelah frekuensinya muncul, maka kita jumlahkan ya. Perintah jumlah di Excel itu gimana? Ini paling hafal ya, kalau belajar Excel itu pasti yang nerapnya, yang napalnya, yang diingatnya itu sum ya. Jadi dahului dengan tanda sama dengan. Sama dengan sum, kurung buka, ini di blok datanya ya, dari 1 sampai 1 ya. Nah, kurung tutup. Ini harus 20 ya, karena jumlah siswanya 20. Nah, ini ternyata sesuai. Nah, itu sekilas membuat tabel distribusi frekuensi. Dari distribusi frekuensi ini, kita akan mencoba membuat, tadi yang ditanyakan apa ya? Rata-rata ya. Kalau rata-rata mah langsung aja dari sini ya. Dari data sebarannya ya. Nah, misalnya kita tuliskan aja dulu. Sementara ya, rata-rata. Nah, nanti kita akan mencoba belajar menggunakan simbol pakai equation. Rata-rata itu langsung aja pakai sama dengan average ya. Average. Tulisnya gini. Cara mencari rata-ratanya boleh dari data yang sudah tersusun. Misalnya dari sini kan. Nah, ini Bapak menyorot data yang sudah tersusun. Kurung tutup, enter kan. Ini 6,6. Ini 6,6. Andaikan kita memerlukan desimalnya berubah, misalnya ini kan 1 tuh, mau jadi 2, mau jadi 3, nah, adanya di sini. Ada klik di home. Nah, di home itu ada menu di sini panah kiri dan panah kanan. Kalau kita mengarahkan panahnya ke panah kiri, itu ada tulisan increase desimal, artinya menambah desimal. Misalnya ya, kita klik. Nah, ternyata bukan 6,6 tuh tadi itu, tapi 6,55 ya. Gitu. Kalau ditambah desimal lagi gimana tuh?
oh ini pagar. Ya, kalau pagar itu artinya tidak muat ini ke kolomnya ya. Jadi kita perlebar aja, kita tarik ke sini. Ternyata sudah menghasilkan 0, berarti si rata-ratanya itu pas ya 6,550. Nah, kalau kita tambah lagi ini pasti 6,5500. Nah, kayak gitu ya. Ini pagar lagi. Nah, coba penasaran ya. Nah, gitu kan ya. Ini jadi 6,5500. Ini jangan dibaca ini bukan ribuan ya. Jadi ini format desimal yang Bapak gunakan ini kebetulan titik. Ya, kita kembalikan misalnya desimalnya kita kurangi. Itu dari 4 desimal menjadi 3. Nah, gitu ya. Nah, itu seperti 6.550 kan ya. Nah, padahal bukan. Jadi formatnya, sekali lagi formatnya titik desimalnya. Kita kurangi lagi jadi 2 desimal. Klik lagi aja. Nah, ya. Bagaimana kalau rata-ratanya kita ambil dari data yang belum kita urutkan. Nah, kita coba ya data yang belum kita urutkan. Nah, ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, kita coba perintahnya seperti tadi ya, sama dengan average. Nah, Bapak sekarang ngambil datanya yang semula ya. Siswanya jangan diblok ya, karena bukan data. Nah, di situ. Kurung tutup. Nah, ini dipastikan akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, jadi itu rata-ratanya sudah terjawab untuk permasalahan yang kedua. Yang berikutnya kita akan mengubah sebaran data ini menjadi bentuk diagram batang. Jadi kita lihat perbedaan data sebaran yang awal ini memanjang seperti ini, tapi kita sederhanakan menjadi tabel distribusi frekuensi. Jadi informasinya kita bisa lebih cepat ya, lebih sederhana. Misalnya berapa banyak siswa yang mendapat nilai 5? Ini 4 ya. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 8? 3 orang. Nah, jadi langsung terjawab. Nah, kalau dalam data yang sebaran ini bingung, kita harus menentukan berapa ya. Nah, seperti itu. Ini untuk distribusi frekuensinya, kita akan mencoba membuat diagram batang. Nah, untuk diagram batang, karena nilai ini berupa angka seperti ini, maka untuk diagram batangnya jangan melakukan begini, memblok data dua-duanya ya. Nah, dua-duanya kita blok, misalnya, kemudian kita akan membuat diagram. Diagram itu ada di insert ya. Nah, ini kita pilih diagram mana yang kita inginkan. Ada batang, ada garis, ada lingkaran ya, ada batang yang apa ini ya, kalau ini kan tegak ya, kalau ini tidur masih tidur, ini belum sahur ya. Nah, ini nih seperti ini tertidur, ada area luas, ada scatter berupa titik ya, dan yang lainnya lah. Nah, kalau kita klik ya untuk batangnya, misalnya ya, kita pilih yang 2 dimensi saja, jangan yang terlalu susah-susah. Ini dulu kita belajar awal. Nah, seperti ini. Nah, maka ini muncul 2 nilai ya, seri 1, seri 2 nih. Jadi kalau yang 4 itu nilai ya, 1 ini frekuensi. Kan ini bingung kita membacanya ya. Nah, jadi cara membloknya tidak dua-duanya karena ini berupa nilai. Nanti ada kasus lain yang harus dua-duanya harus kita blok ya. Sementara ini Bapak hapus dulu. Cara menghapusnya ya diklik saja, kemudian pilih del ya. Nah, jadi untuk membuat diagram dengan kasus seperti ini cukup frekuensinya ya yang kita blok. Nah, frekuensinya kita blok, kemudian pilih apa tadi? Pilih insert, pilih kolom ya, diagram yang tegak gitu ya, bukan baris. Kita pilih yang pertama. Nah, jadi ini ternyata sudah bagus ya. Ini yang pertama tuh ini berapa? 1 ya. Nah, ini yang kedua 4. Yang ketiga nih di sini ya. Yang keempat ini berapa? 8. Nah, tapi karena mungkin saja nanti kita membuat
diagram batang yang nilainya tidak pas, maka ini baiknya memunculkan frekuensi di atasnya itu. Nah, caranya klik aja sembarang batang, misalnya Bapak mengklik di sini. Nah, maka ini tertandai semua batangnya ya. Nah, diulang ya. Kalau tadi di yang tertinggi misalnya di sini mengkliknya. Nah, ya semuanya ini tertandai dengan adanya titik-titik ini seperti ini ya. Nah, di batang manapun boleh. Jadi kemudian di situ mouse-nya klik kanan. Di sini ada add data label. Ya, jadi kita tambahkan label-labelnya. Nah, ini muncul ya. Bahwa ini tingginya 1, ini tingginya 4. Jadi tanpa harus menarik ke samping ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, jadi cara membuat diagram batang dasarnya seperti itu. Nah, kenapa di sini nilainya 1, ini 2, ini 3? Ini hanya menunjukkan nilai saja ya, nilai ke-1, nilai kedua ya, dan seterusnya. Nah, Bapak coba berikan kasus lain. Dalam suatu kasus itu bukan nilai, tapi di sini misalnya yang diketahuinya itu adalah jenis pekerjaan orang tua. Nah, di sini ya. Nah, kan ini ada jenis pekerjaan, ini ada siswanya ya. Yang orang tuanya ABRI. Nah, maksudnya begitu ya. Ini ada 1 siswa. Yang orang tuanya PNS. Nah, ini ada 4 siswa. Nah, ini kebanyakan siswa itu orang tuanya kerjanya sebagai swasta ya. Kalau yang wira swasta ini 5 siswa. Apa bedanya swasta dan wira swasta? Kalau wira swasta berarti usaha sendiri ya, home industri misalnya ya. Tapi kalau swasta bekerja di perusahaan orang lain ya, dan seterusnya. Kita coba bagaimana cara membuat diagram batangnya. Nah, jadi kalau ini tidak harus di bloknya 1 seperti ini ya, pilih insert, pilih kolom gitu ya. Nah, kemudian seperti ini akan munculnya sama diagramnya seperti tadi ya, jadi 1, 2, 3, 4 lagi kan ya. Jadi ini bisa kita munculkan jenis pekerjaannya, ABRI-nya, PNS-nya, swastanya ya. Jadi seperti itu. Kita cobalah ya. Ini blok. Nah, seperti ini. Kemudian pilih insert, pilih kolom, diagramnya yang pertama. Nah, jadi ini ternyata ada ya. ABRI, PNS, swasta, wira swasta. Bagaimana tadi cara memunculkan berapa banyak yang ABRI, berapa banyak yang PNS? Klik sembarang batang. Nah, klik kanan, kemudian add label. Nah, jadi muncul. Setelah kita membuat diagram batang, kita akan mencoba membuat diagram yang lain. Namun sebelumnya ya, sebelum Bapak lanjutkan ke diagram lain, jadi si diagram batang ini warnanya, arsirannya, lebarnya ini bisa kita ubah-ubah ya. Namun tidak Bapak bahas pada kesempatan ini. Silahkan anak-anakku sekalian kreatif mencoba berbagai fasilitas yang ada di Excel ini ya. Nah, kita coba saja pada diagram yang lain, yaitu diagram lingkaran. Bapak tidak melanjutkan mengenai data siswa ya yang tadi, yang seperti ini. Enaknya supaya nilai ini tidak berupa angka lagi. Bapak coba saja menggunakan kasus yang kedua ya, ini bermasalah pekerjaan. Jadi bagaimana kalau diagram batang ini kita ubah ke dalam bentuk diagram lingkaran. Prinsipnya sama, jadi ini kita blok ya, data pekerjaan dan frekuensinya. Pilih insert ya, seperti halnya membuat diagram batang. Nah, kalau tadi kita pilih diagram batang seperti ini, sekarang ini Bapak pilih diagram lingkaran ya. Cirinya ini ada pie ya, pie. Nah, ini kalau kita klik diagram lingkarannya, ini macam-macam diagram lingkaran banyak ya. Ada yang 2 dimensi, 3 dimensi. Bapak pilih yang dimensi 2 saja ya, yang sederhana. Nah, jadi datanya atau diagramnya berubah yang dari batang
itu menjadi lingkaran. Nah, hanya saja di sini kita perhatikan ABRI ya, ABRI. Nah, ini ada keterangannya. ABRI warnanya biru. Ini warna biru ya, bukan hijau. Kalau hijau kelihatan biru itu buta hijau namanya. Ini ABRI ya. ABRI. Ini PNS kan ya. Nah, di sini kita bisa menyisipkan nilai-nilai juga ya. Jadi caranya seperti tadi diagram batang, frekuensinya 1 ya untuk PNS 4 ini juga sama. Ini tinggal diklik saja ya di salah satu bagian areanya. Sama ya, klik kanan. Nah, di sini ada data ya, ada add data label. Kita klik add data labelnya. Nah, di sini ada ya. Jadi yang ABRI ini 1 ya, yang PNS 4 ini sama ya. Ini adalah berkenaan dengan label dari frekuensinya. Tapi ada label lain, kita coba. Tadi adalah format data label. Nah, di sini bisa kita pilih. Jadi yang dimunculkan baru nilai saja ya. Kita coba memunculkan persentasenya ya. Jadi kalau 1 dari 20 itu berapa persen ya, 4 dari berapa persen, 4 dari 20 itu berapa persen. Kalau ngitung manualnya kan gini. 1 dibagi 20 kali 100. Nah, coba berapa? Ya 5 ya, 5%. Gitu ya. Kalau yang 10 ini mudah ya, 10 per 20 itu kan setengahnya berarti 50% kayak gitu. Nah, yang persen itu kita munculkan. Ini klik persentasenya, kemudian close. Nah, jadi di sini muncul ini bukan berarti 1,5%, bukan. 1 itu menunjukkan frekuensi, yang 5% menunjukkan persentasenya ya. Seperti ini tadi yang 10 ya. 10 itu frekuensinya atau banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai swasta dari 20%. Jadi 10 per 20 itu setengahnya ya, dibikin persentasenya jadi 50% ya, begitu. Nah, jadi prinsipnya sama seperti halnya dengan membuat diagram batang. Kalau diagram garis sama juga ya untuk diagram garis. Tapi sebelumnya ini ada tambahan ya sebelum ke diagram garis. Jadi ini supaya lebih indah, ini akan Bapak copot salah satu nih. Maksudnya seperti kita kalau mau makan kue bolu gitu ya, atau kue apa yang bentuknya lingkaran, kita potong-potong dengan pisau, ini dipisahkan, ini juga bisa. Ini di double klik, ini ditarik. Nah, itu terpisah semuanya ya, gitu. Atau misalnya, kita klik satu, kemudian kita tarik ya keluarnya. Ini juga sama ya. Jadi silahkan anak-anakku sekalian ini berkreasi saja ya. Maunya bentuk lingkarannya seperti apa. Demikian untuk lingkaran. Dan terakhir kita coba membuat diagram garisnya. Sama seperti halnya tadi, gimana caranya untuk membuat diagram itu? Kita blok ya. Terus pilih insert. Terus nah, di sini kan tadi diagram batang, kemudian diagram lingkaran. Sekarang ke diagram garis. Ini line ya. Line. Ya, ini kita klik diagram garisnya. Kita pilih garis yang pertama saja. Nah, ini sudah berubah ya. Ini ABRI nyambung ke PNS, ke swasta, ke wira swasta. Demikian juga ini harus dimunculkan frekuensinya karena kita sulit nih. Ini berapa kan ya antara 0 dan 2. 1 ya, antara ini berapa nih? Ini 4 atau berapa ya. Memang ada kalau kita tunjukkan di puncaknya, di situ muncul ya tulisan ada value-nya 10. Ini berapa value-nya? Nah, ini ya, value-nya 5. Tapi susah kan? Tidak mungkin kalau ini di print, ditunjuk langsung ada kan. Nah, jadi ini kita munculkan saja. Jadi klik salah satu garis, kemudian klik kanan seperti halnya tadi di diagram batang dan lingkaran, pilih add data label. Nah, baru di situ muncullah untuk nilai-nilainya ya gitu. Nah, jadi sesuai dengan permasalahan di awal bahwa kita itu pada materi hari ini
membuat tabel, membuat grafik atau diagram sudah kita lakukan. Selamat mencoba anak-anakku sekalian, tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita ingin bisa ya, kalau upayanya optimal, menjada wajada ya. Namun kayang pangtu parang ya, cek bahasa Sunda sareng Arab nama gitu. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, insya Allah itu akan kita raih ya. Begitu. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Demikian untuk materi hari ini, kita bertemu kembali di materi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.